Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan berita terkait dengan Manchester United, uh, klub sepak bola Manchester United ya, bukan timnya tapi klubnya. Karena kenapa? Ada kabar kan kalau kepemilikan dari Manchester United ini kembali bergolak. Bagi yang mengikuti Football United sudah tahu posisi gua selalu dan akan selalu Glazer out. Ketika gua menyaksikan pertandingan antara Manchester United menghadapi Brentford, di situ gua menyaksikan betul, bahkan ikut ada demo ya tentang Glazer out. 17 tahun Manchester United di bawah Glazer ini menurut gua memang banyak sekali masalah. Dari pembelian, artinya menggunakan utang, lalu bagaimana dividen setiap periode itu dikeruk oleh Glazer untuk membayar bunga utang dan untuk keuntungan pribadi. Juga bagaimana, kalau menurut gue ya ringan amatiran, tidak kompetennya Glazer ini sebagai pemilik, mengerti apa itu sepak bola, mengerti apa itu Manchester United. Beberapa waktu yang lalu sempat ada Europa Super League kalau tidak salah kan, yang digaungkan, yang banyak sekali ditentang oleh fans tradisional dari Manchester United, utamanya fans-fans di Inggris dan khususnya di Manchester, karena tahu ini akan punya akan merusak tradisi dari sepak bola Eropa dan khususnya sepak bola Manchester United pastinya. Juga ya itu menunjukkan sebagai pemilik mereka tidak begitu mengerti atau bahkan tidak mengerti tentang sepak bola atau sepak bola Inggris secara khusus, yang menurut gua sih berbeda. Masing-masing tim punya karakter sendiri, punya tradisi sendiri, punya histori sendiri, yang penanganannya pun juga sendiri-sendiri, tidak bisa sama. Mungkin ketika Sir Alex Ferguson, masih di zamannya Sir Alex Ferguson, hal-hal demikian ini tertutupi karena bagaimana sosok Sir Alex Ferguson ini yang sudah lebih established dulu, kukunya sudah menancap lebih tajam, lebih dalam di klub sebelum kedatangan Glazer ya. Ini tentu saja terlihat ketika Sir Alex Ferguson sudah tidak ada lagi di klub. David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, nama-nama besar semua, tapi tidak ada yang berhasil. Bahkan mereka mengalami kesulitan semuanya. Mungkin ada yang berpikiran, ya tapi kan Glazer menggelontorkan uang banyak, trofi juga di zamannya paling banyak itu di zamannya Glazer. Ya memang betul, tapi itu kan sebagian besar dihasilkan oleh Sir Alex Ferguson. Sekali lagi Sir Alex Ferguson sudah lebih dalam ya menancapkan kakinya di Manchester United. Nah, setelah Sir Alex Ferguson ya trofi sangat jarang, bahkan klub selalu mengalami kesulitan. Sekali lagi ya di zaman David Moyes, bagaimana tidak ada support bagi seorang David Moyes. Oke, backroom staff dia bisa mendatangkan banyak orang, tapi pemain Marouane Fellaini dan juga Juan Mata itu saja, dan dia hanya diberi kesempatan beberapa bulan yang tentu saja sulit bagi seorang David Moyes. David Moyes sosok manajer yang ketika itu masih manajer cukup muda ya, menghabiskan 11 tahun di Everton, membangun Everton sehingga bahkan bisa finish di atas rival kotanya Liverpool, bisa berkompetisi di Eropa, melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi dia juga butuh waktu di Everton, dan ini yang tidak dia miliki di Manchester United. Berganti ke Louis van Gaal. Mungkin banyak yang mengatakannya Louis van Gaal mungkin taktiknya sudah terlalu tua dan lain-lain. Dia adalah sosok yang bisa sekarang ini membawa kembali tim nasional Belanda ke Piala Dunia. Track recordnya menangani tim-tim besar itu juga sesuatu ya, dimana setiap kali dia menangani tim-tim tersebut selalu bisa memberikan trofi. Tentu saja salah satu yang paling fenomenal menurut gue adalah ketika dia melatih AZ Alkmaar, tim biasa-biasa saja di Liga Belanda tapi bisa dibawa juara Eredivisie. Itu dia juga butuh waktu, tapi itu yang tidak dia punyai di Manchester United. Bagaimana dia mengatakan Ed Woodward itu tidak kompeten,
Manchester United ini klub sepak bola yang besar, yang kuat, kurang lebih demikian, tapi dikelola oleh orang-orang yang tidak mengerti sepak bola. Jose Mourinho pun juga demikian. Prestasinya membawa Manchester United finish di posisi kedua tuh buat dia adalah prestasi terbesar dalam karirnya. Ini kan luar biasa sebenarnya. Kenapa ya? Menurut gua karena owner, pemilik, gimana itu puncak dari segala yang terjadi di klub itu ya dari owner. Memang dana banyak digelontorkan, tapi bagaimana pemain-pemain itu datang? Menurut gua ada 3 alasan ketika pemain itu datang ya. Apakah itu untuk sisi prestasi, sisi gengsi, atau sisi bisnis, prestasi, gengsi, dan bisnis. Ini menurut gua ringan amatiran ya. Nampaknya sejauh ini dari Glazer, kebijakannya paling tidak selama 8 tahun terakhir itu ya untuk bisnis dan untuk gengsi. Kenapa? Banyak sekali pemain-pemain mahal. Dari pemain mahal dulu, ini menurut gue juga tanda tanya. Ada banyak pemain overpaid dari biaya transfernya, lalu biaya gajinya juga. Tapi yang lebih ironis adalah ketika pemain itu datang tidak bisa digunakan, tidak bisa dimaksimalkan oleh manajer. Bahkan manajer pun banyak yang kaget loh, kok pemainnya ini yang datang ya kan. Banyak sekali pemain hanya come and go saja, udah didatangkan mahal, tidak stay di Manchester United itu cukup lama. Betul-betul seperti tidak ada perhitungan. Oleh karena itulah gue menilai lebih dari sisi bisnis dan sisi gengsi. Supaya apa? Supaya Manchester United posisinya tetap di atas dalam hal ya branding, marketing, karena dihuni dalam tanda kutip oleh pemain-pemain bintang, pemain-pemain mahal. Tapi apakah ini untuk mendukung prestasi? Belum tentu. Sehingga banyak manajer akhirnya justru pusing sendiri dengan pemain-pemain tersebut. Sekali lagi, ini kan kepanjangan tangan dari manajemen. Manajemen kepanjangan tangan dari owner. Oleh karena itulah menurut gue ya di zaman Erik ten Hag ini yang awalnya dikatakan kalau Erik ten Hag akan diberikan keleluasaan dan segala macam, sampai dengan saat ini oke, memang betul dia bisa memberikan rekomendasi pemain-pemain, tapi bisa dilihat bagaimana pergerakan manajemen di bursa transfer kali ini yang menurut gua hampir blunder ini, sudah hampir tutup, tapi pemain-pemainnya masih belum bisa datang. Frenkie de Jong itu salah satu contoh besarnya. Yang menurut gua ya, asumsi gua bukan tidak mungkin pemain ini disebutkan dan bahkan dijanjikan ke seorang Erik ten Hag. Ya mungkin Erik ten Hag juga mengajukan syarat ya pemain ini harus datang. Tapi sampai dengan sekarang bahkan hampir kolaps kan. Mudah-mudahan sih masih bisa datang. Tapi maksud gue kalaupun ini seandainya tidak datang Frenkie de Jong, maka nanti beban akan kembali lagi ke seorang Erik ten Hag. Dan Erik ten Hag bukan seorang pesulap yang bisa merubah dalam waktu singkat. Butuh proses di sana. Proses ini butuh support yang paling besar datangnya menurut gue ya dari manajemen, dari ownernya ngerti tidak sepak bola itu seperti apa, membangun kembali Manchester United setelah 26 tahun bersama Sir Alex Ferguson. Ini tentu saja tidak mudah. Sir Alex Ferguson pun di masa-masa awal, di periode-periode awal pun juga sulit begitu. Tapi karena dia memiliki support yang penuh dari manajemen, sehingga manajemen percaya dengan apa yang dia lakukan, termasuk ketika Clash nanti itu yang diisi oleh banyak pemain-pemain muda yang akhirnya jadi fans pada saat itu, Tara Vergi dan lain-lain. Banyak yang bergolak, tapi manajemen full support. Ini kan sekarang kebalikannya. Manajemen nggak jelas karena nggak ngerti sepak bola. Fans ya sudah terbiasa dengan masa-masa dengan Sir Alex Ferguson. Banyak trofi, prestasi, dan lain-lainnya. Sehingga ketika ada gejolak seperti ini selama 8 tahun, fans menurut gua ya, dan kadang gua juga sih dengan amatiran, akhirnya banyak yang tidak sabar. Nah, ini sekarang bergolak kembali soal pergantian pemilik dari Manchester United. Ini kabar yang terbaru. Michael Knighton ini salah seorang dia ini juga fans dari Manchester United. Bahkan dikabarkan pernah menjadi direktur dari Manchester United juga. Berencanakan ingin mengambil Manchester United, artinya membeli Manchester United dengan konsorsium. Artinya dia akan mengumpulkan investor-investor untuk membeli dari Glazer. Salah satunya adalah Sir Jim Ratcliffe. Ini juga salah satu bilioner kalau tidak salah di Inggris yang sempat dikaitkan dengan Chelsea pada saat itu. Dia juga dikabarkan fans dari Manchester United tapi gagal untuk mengambil Chelsea. Nah, dikabarkan Sir Jim Ratcliffe ini juga akan diajak oleh Michael Knighton di dalam konsorsiumnya untuk mengambil alih Manchester United. Cuman masalahnya adalah sampai dengan saat ini Glazer belum ingin menjual Manchester United. Tapi Michael Knighton ini dikabarkan dia punya cara tersendiri untuk bisa membuat
pada akhirnya nanti Glazer akan menjual. Bahkan ada beberapa perkiraan mungkin dalam waktu 2 tahun Glazer akan melepas Manchester United. Mudah-mudahan ini betul, dan mudah-mudahan kalau gua melihat ya dari Michael Crichton, Sir Jim Ratcliffe, di mana kedua orang ini adalah nomor satu fans dari Manchester United. Mereka juga tidak suka dengan melihat apa yang terjadi di Manchester United sekarang. Lalu mereka juga, kalau menurut gua ya, asumsi gua, mereka juga lebih mengerti sepak bola. Mereka lebih ada background di sepak bola Inggris, sepak bola Manchester United lebih spesifik. Jadi harapan itu lebih besar, paling tidak di dua orang ini. Pagi ini gua melihat di Twitter ada kabar kalau Elon Musk, ini CEO dari Tesla, dikabarkan berminat juga untuk membeli Manchester United ya, walaupun di Twitter dia mengatakan demikian. Tentu saja Elon Musk baru saja membeli Twitter juga. Walaupun demikian, sorry ya, di Twitter selanjutnya dia mengatakan kalau, atau di tweet selanjutnya, stand up itu juga is my side hustle, kurang lebih demikian. Jadi ada yang mengartikan kalau ya itu cuman guyon aja dia ingin membeli Manchester United, karena memang cukup banyak kan ketika Elon Musk membeli Twitter, banyak juga fans Manchester United, beli Manchester United dong setelahnya, beli Manchester United dong setelahnya. Menurut gue bagaimana? Ya, Elon Musk ngerti sepak bola nggak? Kalau seandainya dia tidak ngerti sepak bola, tapi dia punya keinginan, hasrat untuk membesarkan klub, ya kan? Dengan akhirnya dia mengambil orang-orang yang mengerti sepak bola. Ini kan yang tidak dilakukan dengan Glazer pada saat itu, dengan Ed Woodward-nya lah. Artinya dia sudah nggak ngerti sepak bola, diambil orang yang nggak ngerti sepak bola juga, lebih dari sisi bisnis ya kan, lebih dari sisi finansial. Itu karena itu yang dia inginkan. Ini kan merefleksikan juga tujuan visinya dia tuh apa, menjadi owner dari Manchester United. Nah kalau seandainya Elon Musk tidak seperti demikian, artinya dia banyak mengambil orang nantinya ya di dalam manajemen yang mengerti sepak bola dan lain-lain, ya bagus. Tapi kalau tidak ya sama aja. Abramovich itu contoh. Chelsea bagaimana dibangun oleh Abramovich, dia punya ambisi di sana, ambisinya jelas adalah prestasi. Oleh karena itulah dia mengambil orang-orang yang lebih mengerti sepak bola. Sekalipun Abramovich mungkin ya dia kan banyak ya sebagai bilioner mungkin tidak secara spesifik ke sepak bola, tapi karena dia punya ambisi untuk prestasi, didatangkanlah orang-orang yang mengerti sepak bola. Manchester City pun juga demikian, bagaimana orang-orang yang dulu di Barcelona ya, Ciki Bergestein, sebelum kedatangan Pep Guardiola itu didatangkan dulu karena memang tujuannya ingin membangun prestasi di sana. Nah ini menurut gua yang berbeda dengan Manchester United, sekali lagi owner dari Manchester United. Oleh karena itulah gua sih seneng ya dengan kabar ini, dan gua harapkan mudah-mudahan memang akan menjadi kenyataan. Glazer segera cabut dari Manchester United, segera menjual, dan nanti owner selanjutnya dari Manchester United adalah orang yang mengerti sepak bola, lebih bagus lagi orang yang mengerti culture Manchester United, apa itu Manchester United sebagai sebuah klub sepak bola. Bagaimana menurut teman-teman pendapatnya tentang berita ini? Drop di kolom komen. Sekian dulu ngobrol ringan, yang ada beberapa juga minta kan ya. Sehat-sehat selalu, jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.